قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah video dari Singa Aswaja, dari Pak Kiai Idrus Romli, di mana Pak Kiai Idrus Romli ini membela para Habib Bani Ba'alawi. Niatnya membela Habib Ba'alawi dan menyinggung Bung Haji Roma Irama. Karena Bung Haji Roma Irama ini kan masuk ke dalam barisan orang-orang yang tidak setuju, tidak percaya apabila dikatakan bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW atau zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan tegas, Bung Haji Roma Irama menyatakan bahwa Habib Ba'alawi berdasarkan data dan fakta yang ada, terbukti mereka ini adalah bukan keturunan atau zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jelas kaum muslimin ya, pernyataan dari Bung Haji Roma Irama bahwa Habib Ba'alawi berdasarkan data dan fakta menunjukkan mereka ini bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Pak Idrus Romli nggak terima kalau Bung Haji Roma Irama ikut angkat suara mengomentari masalah nasab Ba'alawi. Jadi Pak Idrus Romli ini nggak terima dengan Bung Haji Roma Irama kaum muslimin ya. Makanya Pak Idrus Romli membuat video. Nah, di video ini Pak Idrus Romli menyinggung profesi Bung Haji Roma Irama. Kita tahu Bung Haji Roma Irama ini profesinya adalah seorang artis, seorang penyanyi. Pak Kiai Idrus Romli mengatakan nyanyi itu menumbuhkan kemunafikan. Orang yang banyak nyanyi itu orang munafik. Ya. Dan sepertinya niatan Pak Idrus Romli menyinggung Bung Haji Roma Irama ini akan menjadi bumerang bagi Pak Idrus Romli sendiri. Karena apa? Karena para Habib kerjanya juga nyanyi. Jadi ini pernyataan blunder bagi Pak Idrus Romli. Niatnya menyudutkan Bung Haji Roma Irama, katanya nyanyi menumbuhkan kemunafikan, banyak nyanyi itu orang munafik. Ternyata yang dibela ya, Habib Ba'alawi itu juga penyanyi ya, meskipun nyanyinya katanya sholawat, tapi sama saja. Bung Haji Roma Irama lagunya juga katanya nada dan dakwah. Parah ya. Coba kita lihat video dari Pak Idrus Romli kaum muslimin. Ada yang nggak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Alah, gaya-gayaan Pak Idrus Romli. Nggak tahu siapa, katanya Raja Dangdut. Sebut saja namanya sudah. Jelas. Sok-sokan nggak tahu ya. Orang Aswaja nggak mungkin nggak kenal Bung Haji Roma Irama, itu nggak mungkin. Karena apa? Sama-sama hobi nyanyi. Ya, lagu-lagu Bung Haji Roma Irama itu kan nada dan dakwah, katanya nada dan dakwah. Dan orang Aswaja ini paling hobi nyanyi. Coba acara-acara Aswaja itu kan banyak ketimpringan, nyanyi-nyanyi. Jangankan lagunya Bung Haji Roma Irama, lagu dangdut cinta-cintaan saja nadanya diambil untuk ketimpringan. Coba, ada apa nggak yang seperti itu? Ada. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Tuh, asalnya lagu dangdut cinta-cintaan saja jadi solawat oleh Aswaja. Masa iya nggak kenal Bung Haji Roma Irama? Pak Idrus. Ini kan lagunya Rita Sugiarto, Iming-iming. Bukan lagu dakwah itu. Dasarnya bukan lagu dakwah. Dijadikan oleh mereka katanya solawatan, nyanyian. Ini apa nggak nyanyi namanya? Ya, ini nggak bagus juga ini. Pak Idrus. Coba lanjut videonya kaum muslimin. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Tuh kaum muslimin ya. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan di hati, kata Pak Idrus Romli ya. Kama yumbitul ma al-baqla fi zar'i, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Tapi kalau Kabib yang penyanyi boleh jadi rujukan ya. Kemudian bughdu ahlil bait nifaq. Cinta keluarga Nabi munafik. Akhirnya gabung sama-sama munafik. Siapa yang benci sama ahlul bait? Nggak ada. Ya. Buktinya bersolawat terus untuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Kalau kita solawat dalam solat, pasti bersolawat untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Nggak benci. Ya. Yang dibenci itu para kabib yang nggak jelas itu. Dan juga bukan benci orangnya, tapi benci ajaran-ajaran sesatnya, benci doktrin-doktrinnya, ya. Gak bisa menjadi rujukan. Yang seperti ini memang harus para ulama. Dan para ulama kita sudah menyatakan ijma tentang nasab sadah, Pak Alawi. Mau ijma, mau enggak, ya, nasab mereka mau nyambung, mau enggak, yang jelas mereka tidak bisa dijadikan rujukan. Karena ajaran-ajarannya itu loh, ya, sesat dan menyesatkan. Cinta ahlul bait ini penting. Mengapa? Pemersatu kita umat Islam, pengingat kita agar kita senantiasa ingat kepada Rasulullah. Betul, cinta ahlul bait itu penting, ya. Penting, tapi bukan cinta para kabib Ba'alawi. Karena yang mengatakan nasabnya nyambung itu kan nggak semua ulama. Banyak ulama yang menentang. Karena apa? Ajarannya juga jelas-jelas menyimpang jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan cinta kepada ahlul bait, cinta kepada Nabi, puncaknya adalah dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Buat apa cinta ahlul bait, tapi kemudian menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW? Makanya sabda Rasulullah SAW, wahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia khair, sering ngasih. Karena kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh-bodoh kita benci. Gak boleh itu. Ya memang kalau membenci yang bodoh-bodoh, ya buat apa dibenci yang bodoh? Ya, yang bodoh itu ya diajari supaya alim. Tapi yang jadi masalah para kabib Ba'alawi ini yang bodoh-bodoh ceramah, akhirnya ngajarkan kesesatan. Itu yang dibenci itu loh Pak Idrus. Ya. Jadi bukan bencinya benci-benci buta, bukan. Seperti Pak Idrus cinta buta, bukan. Ya, kalau Pak Idrus cinta buta, ya, meskipun bodoh, apalagi bodoh menyebarkan kesesatan, jadi penceramah, tetap dicintai. Ya enggak lah. Ya kita benci dengan kelakuannya yang seperti itu loh, menyebarkan kesesatan. Kan bahaya. Kalau mencintai Habib karena soleh sama yang nakal, kita benci, gak boleh. Jangan dibenci. Karena cinta, Habib yang nakal-nakal diajak untuk menjadi orang soleh. Nah, makanya itu dia dikritik. Ya, makanya para kabib Ba'alawi itu dikritik. Ceramah-ceramah mereka yang ngawur dikoreksi. Itu ya karena sayang. Terlepas mereka itu benar-benar ahlul bait atau bukan, ya kritikan orang terhadap para kabib Ba'alawi, ya itu bukan kebencian yang membabi buta, tapi bencinya syar'i. Benci karena mereka ini mengajarkan kesesatan, Pak Idrus, ya. Itu caranya. Kita ini harus apa? Cinta kepada para habaib, tetapi yang konstruktif ya, yang membangun. Artinya kalau yang alim diposisikan sebagai ulama, menjadi panutan. Yang tidak alim, ya dicintai aja lah. Emangnya kalau bukan Habib tidak diperlakukan seperti itu? Ya. Sama saja mau Habib mau bukan, kalau alim ya jelas ulama. Dijadikan ulama, namanya orang alim. Ya, kalau yang bodoh, selama dia muslim ya kritikan itu bentuk cinta. Apa kalau Habib nggak boleh dikritik? Mentang-mentang Habib bodoh ya dicintai saja, nggak dikritik, nggak diluruskan. Ya, ketika dia ceramah ngawur nggak diberhentikan.
Ya kan bahaya Pak Drus. Nah sekarang ini kadang-kadang karena Habib walaupun nggak bisa apa-apa suruh ceramah, akhirnya kacau, nanti salah, akhirnya habaib semuanya yang disalahkan. Ini akhir zaman saudara. Ini memang miring ke kiri, dan ini nggak boleh. Nah kaum muslimin, kami tidak ingin banyak komentar. Kami hanya ingin mengomentari perkataan Pak Idrus Romli yang mengatakan bahwa nyanyi itu adalah kemunafikan. Banyak nyanyi munafik. Dia nggak sadar, Aswaja itu kerjanya nyanyi. Dan para Habib juga banyak yang kerjanya nyanyi. Sama dengan Bung Haji Roma Irama. Ya. Parah ini kaum muslimin ya. Coba kita buktikan kaum muslimin. Ini Habib ini nyanyi kaum muslimin. Habib nyanyi, joget. Ya. Yang bukan Habib juga sama. Nyanyi, joget juga. Dan yang seperti itu sudah jadi majelis mereka. Artinya kalau sudah jadi majelis mereka, artinya itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Berarti mereka munafik juga. Oh janganlah tanyakan besarnya cintaku, yang putih lulus untukmu. Ini terbuka, urusannya datang, tidaklah tahu, oh angin ditiup angin. Mula ayo pada sholawat, berkat sholawat dapat syafaat. Tuh kaum muslimin ya, apa nggak lebih parah ini dari Bung Haji Roma Irama kaum muslimin? Bung Haji Roma Irama kalau nyanyi ya nggak sambil ngerokok. Ini sambil ngerokok ya, lihat Bahar Smith ya. Kemudian yang pertama tadi nggak tahu siapa namanya itu ya, Zaidan kalau nggak salah ya. Coba ya. Dan yang lebih parah lagi Habib Syekh tadi kaum muslimin ya, sholawatan ngasih buah ke jamaahnya, buah jeruk ya. Cara ngasihnya gimana coba? Dilempar. Akhlaknya di mana? Adabnya di mana itu? Ya, katanya zuriat Nabi, wajib dicintai. Ya Pak Idrus, kalau mencintai itu kita mencintai semuanya. Secara muamalah kita harus berbuat baik kepada semuanya. Jangankan sama manusia, sama binatang saja kita bermuamalah. Ya artinya berhubungan dengan binatang, memperlakukan binatang itu dengan baik. Jangankan dengan sesama manusia. Ya dengan binatang saja kita harus baik. Ya, tapi cara memuliakan Habib itu nggak dengan cara membabi buta. Ente sudah ngomong harus konstruktif, nah, kan? Susah ngomongnya. Harus konstruktif. Ya, mencintainya harus konstruktif. Harus ya sesuai lah kaum muslimin ya. Harus sesuai Pak Idrus. Jangan cinta buta. Masalahnya Habib itu mendoktrin jamaahnya cinta buta. Nggak perlu baca kitab ini, nggak perlu baca kitab itu, ya nggak perlu pinter, ya nggak perlu ibadah banyak-banyak, nggak perlu amal yang baik. Ya pokoknya cinta saja sama Habib, sudah masuk surga. Bahkan tanpa hisab katanya. Coba. Jadi kalau Pak Idrus nyuruh nyari Habib yang bagus, yang alim, itu sekarang Habibnya yang mana? Padang gedabru semua. Padang gedabru semua, mengagungkan kuburan. Ya. Apalagi nyanyi ketimpringan, kalau ceramah dongeng ya. Itu kan gedabru semua. Ya. Jadi kayaknya Pak Idrus Romli ini selain cari ribut sama Bung Haji Roma Irama, ini cari ribut juga sama Habib ya. Meskipun dia bela Habib, bela nasab Alawi, tapi dia mengatakan orang yang senang nyanyi, orang yang nyanyi-nyanyi, sering nyanyi itu munafik. Ya, Habib juga sering nyanyi, hobi nyanyi, bahkan punya majelis nyanyian. Ya, dan kalau lihat video-video itu banyak sekali yang parah-parah, konser, apalagi ada yang sampai tawuran ya. Apa nggak parah itu namanya? Sudah kerjaan mereka juga nyanyi ya. Blunder kan? Ini kayaknya nggak ribut sama Bung Haji Roma Irama saja nih Pak Idrus nih ya. Ribut sama Habib juga ini nantinya kalau nggak dicabut omongannya. Berarti Habib itu juga banyak yang munafik kaum muslimin ya. Bahkan Aswaja pun banyak yang munafik, yang tukang ketimpringan itu kaum muslimin, yang punya grup apa namanya itu. Punya grup solawat lah kaum muslimin ya. Yang solawatnya itu kan ya lagu-lagunya seperti tadi kaum muslimin. Lagu dangdut ya, nadanya diambil katanya jadi solawat. Ya Miftah buat solawat matane picek. Ada lagi yang solawatnya wik 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 wik. Munafik semua berarti ya. Jadi sekarang ini sesama munafik saling serang.
Ya alhamdulillah ya, kita yang mengikuti dakwah salaf ya, kita anti dengan yang seperti itu kaum muslimin ya, dengan musik dan nyanyian. Ya, kita lebih baik mendengarkan murotal, mendengarkan kajian. Ya, kalaupun kita mau bersolawat dengan solawat yang banyak, ya kita cukup solawat dengan solawat yang khusyuk ya. Sendirian kita baca solawat. Ya, dalam kondisi-kondisi yang kita nggak ada kerjaan, kita memperbanyak solawat. Ya, nggak perlu solawat-solawat yang karangan-karangan yang macam-macam itu. Ya, cukup kita bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.